Waktunya sebentar ya Pak. Ini dalam rangka ada tugas dari CBP berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman Bapak selama ini. Namun sebelum itu saya ingin tahu Bapak sudah berapa lama menjadi pemimpin nih Pak, menjadi kepala sekolah? Sekolah sudah 12 tahun. 12 tahun, luar biasa. Iya, berarti pengalamannya sudah banyak nih Pak. Saya harapkan dari wawancara ini saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan. Langsung saja Pak, pada pertanyaan pertama, selama ini selama Bapak menjabat sebagai pemimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Di kasus dilema etika, kita harus benar-benar memahami masalah itu secara baik dan secara komprehensif, sehingga dalam mengambil keputusan sangat hati-hati. Yang intinya jangan sampai kedua belah pihak itu, baik pribadi saya, baik dari guru, itu menjadi timbul masalah kembali. Intinya kalau ada dilema etika yang sama-sama posisinya plus minus, tapi di sini positif semua, ya kita ambil pada hati nurani Bapak sendiri. Kemudian pada kasus bujukan moral itu kita mengambil yang terbaik pada segi pelaku itu sendiri. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dari permasalahan tersebut Pak? Yang pertama kita pelajari dulu masalah itu, bagaimana kita akan mengambil keputusan setidak-tidaknya tidak berpihak kepada satu orang atau pada pihak tertentu. Yang keduanya itu bisa kita ayahi atau kita ambil positifnya, sehingga kedua belah pihak tidak merasa inferior. Kalau sama-sama kan begitu Pak, mengambil jalan tengah. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi permasalahan tersebut? Yang pertama kita harus tahu satu. Yang pertama kita tahu identitas masalahnya apa. Kemudian yang mau diambil apakah menyebutkan banyak orang atau tidak. Sehingga ambil keputusan itu untuk ke semua pihak. Kemudian kita refleksi apakah yang saya ambil itu bermanfaat bagi kedua belah pihak atau tidak. Paling baik ya Pak, memang refleksi ya Pak, ketika mengambil keputusan harus direfleksikan kembali Pak. Pertanyaan yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Ya, yang jelas pengambil keputusan itu harus melihat moral kita. Artinya dalam diri Bapak itu sendiri bagaimana keputusan diambil untuk bisa kedua belah pihak itu menerima dengan lapang dada. Jangan sampai urgen pada pribadinya kepala sekolah atau mengambil keputusan, tapi yang sangat bagus itu kepada seseorang yang diambil keputusan pasal itu. Pertanyaan yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak temui? Tantangannya itu biasanya pada guru tersebut harus menyadarkan diri
sangat sulit untuk menyadarkan problem pada guru tersebut, sehingga butuh kedewasaan dari guru. Dari kedewasaan ini harus perlu menanamkan satu nilai positif pada guru tersebut, sehingga nanti ambil keputusannya tidak ada satu pihak yang diri. Berarti dari Pak, pelaku tersebut juga harus memiliki kesadaran nih Pak untuk berubah lah istilahnya ya Pak ya, mengarah yang lebih baik. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika barangkali secara terjadwal atau terstruktur gitu Pak dalam ketika Bapak memimpin sebuah di sekolah? Biasanya situasi yang Bapak hadapi adalah saya bisa meminta bantuan kepada rekan-rekan atau musyawarah untuk menyelesaikan satu masalah, sehingga tidak tertuju pada pribadinya, juga minta pendapat dari guru yang lain atau orang lain untuk menentukan masalah. Jadi mencari referensi pendapat orang lain dalam mengambil keputusan juga ya Pak. Kemudian yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, jelas kita harus melibatkan banyak orang, sama seperti yang tadi, harus minta pendapat, juga merefleksi dirinya, kemudian apa benar kita yang kita ambil itu bermanfaat untuk semuanya. Jangan sampai masalah baru nih Pak. Masalah baru gitu loh. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman apa yang selama ini pengambilan keputusan dilema etika itu yang pernah Bapak temui selama ini? Yang selama ini Bapak temui di dalam dilema etika itu, apabila masalah dilema etika itu menjadi masalah yang bisa dipecahkan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau selama ini yang Bapak rasakan yaitu dalam mengambil keputusan bersama dilema etika, tidak ada sesuatu yang sempurna. Intinya pengambilan itu kita mencoba mencari jalan yang terbaik. Mudah-mudahan yang kita ambil itu adalah yang nilai positifnya baiknya itu lebih tinggi. Tapi insya Allah semua itu kita harus merefleksikan diri sendiri untuk ke depan. Berarti tadi bisa saya simpulkan barangkali ketika terjadi dilema etika, sebelumnya kita harus mengecek fakta yang ada ya Pak ya, mengecek kasus-kasusnya seperti apa, benar kasusnya itu antara benar atau benar salah, kemudian baru siapa saja yang terlibat di dalamnya yang didiskusikan, setelah itu baru diambil keputusan gitu ya Pak. Kemudian merefleksikan apakah pengambilan keputusannya sudah tepat atau belum, ataukah justru menimbulkan masalah baru. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Bapak. Saya kira cukup untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah kabar baik. Mohon minta waktunya sebentar Ibu Desi. Jadi dalam rangka kegiatan CGP saya ada tugas untuk mewawancarai warga pimpinan. Nah ini saya salah satunya mengambil Bu Desi selaku pemimpin pembelajaran. Nanti di wawancara kali ini kita akan mengambil pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Desi. Nah ini Bu Desi ini ya. Selama ini Bu Desi, bagaimana Bu Desi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Untuk mengidentifikasi suatu kasus ke dalam kategori dilema etika atau rujukan moral, saya menelaah kasus tersebut jika terdapat dua pilihan keputusan yang sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Pilihan keputusannya antara benar atau salah, maka merupakan rujukan moral. Oke. Pertanyaan yang kedua Bu Desi, selama ini bagaimana Bu Desi menjalankan pengambilan keputusan di kelas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika merujuk pada kasus dilema etika yang saya sebutkan tadi, cara pengambilan keputusan di sekolah, saya memang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, yakni jika saya mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan yaitu dengan cara tegas, anak tersebut harus masuk ke sekolah apapun yang terjadi, maka akan tercipta kedisiplinan bagi siswa. Namun, di sisi lain, saya juga perlu melihat sisi kemanusiaan dengan memberi keringanan kepada siswa untuk izin beberapa hari ke depan untuk menunggu adiknya yang sendirian di rumah. Kedua pilihan tersebut sama-sama baik, maka dalam hal ini saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa kepedulian, di mana saya akan meminta anak diperkenalkan izin, namun di rumah tetap mengerjakan tugasnya dan belajar sambil menunggu adiknya. Yang ketiga, Bu Desi, prosedur apa atau langkah-langkah apa yang biasa Bu Desi lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Selama ini saya ingin membuat keputusan. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi, mempertimbangkan dampak dari keputusan yang saya buat, lalu kemudian mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus yang tadi saya sebutkan, saya akan berkonsultasi dengan siswa tersebut dan ibunya. Saya akan memberitahu ibunya agar si anak tetap belajar di rumah meskipun sambil menunggu adiknya, sehingga anak tetap mendapatkan haknya belajar, namun tetap bisa membantu orang tuanya menunggui adik di rumah. Saya akan memantau tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang sedang dialami siswa. Langkah terakhir yang saya lakukan yaitu merefleksikan keputusan yang saya buat tadi sudah tepat atau belum. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu Desi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Desi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan lain yaitu pertama mengumpulkan fakta-fakta, lalu mengujinya menjadi benar atau salahnya, lalu menjadi benar lawan benar, mencari alternatifnya atau solusi lain yang memungkinkan bisa dilakukan dan melakukan refleksi kemudian. Kemudian yang kelima, Bu Desi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika pada kasus ini? Tantangan yang saya hadapi ini salah satunya yaitu tidak semuanya orang akan menyukai keputusan yang saya buat atau yang saya putuskan. Hal ini terkadang membuat kita merasa bahwa keputusan kita itu kurang tepat atau bijak. Namun kembali lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki mindset yang sama seperti kita, dan kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang lain agar sejalan dengan pemikiran kita. Oke, baik, berarti tidak memaksakan Bu Desi. Bisa saja pandangan orang lain itu berbeda. Beda. Karena mindsetnya berbeda. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Desi, apakah Bu Desi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Desi akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Desi jalankan? Ya, saya akan lihat jangka pendek atau jangka panjangnya suatu kasus yang saya hadapi itu. Tergantung dari kasus-kasus yang memiliki efek jangka panjang. Kalau efek jangka panjang ini biasanya saya rembuk dengan teman-teman dahulu, lalu mempertimbangkan dampak atau hasil akhirnya. Tapi kalau keputusan jangka pendek, saya langsung menggunakan keputusan secara langsung. Oke, berikutnya Bu Desi, ada pertanyaan begini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Desi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Ada sih beberapa faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan saya di kelas itu, diantaranya yaitu rekan sejawat, kepala sekolah, dan guru-guru yang sering saya minta pendapat dalam beberapa kasus. Selain itu juga pengawas beberapa pihak lain juga turut membantu saya dalam membuat keputusan. Oke, terakhir Bu Desi, pertanyaan terakhir nih.
Dari semua hal yang telah Bu Desi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Desi petik dari pengalaman atau dari pengambilan keputusan tersebut? Ya, pembelajaran yang saya petik dari kasus tadi yaitu kasus simpati dan rasa peduli terhadap anak tersebut, dan pengambilan keputusan yang sepihak itu berpikir sebelum memutuskan, serta pentingnya menerapkan prinsip berbasis nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan publik. Terima kasih Bu Desi atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Salam.